rawan. Tulang rawan kartilago bersifat elastis dan lentur, sesuai dengan namanya. Tulang rawan tersusun atas sel-sel tulang rawan kondrosit yang mengeluarkan matriks kondrin berupa hialin atau kolagen. Ruang antar sel tulang rawan banyak mengandung zat perekat dan sedikit zat kapur. Oleh sebab itu, tulang rawan bersifat lentur. Tulang rawan pada manusia diantaranya terdapat pada bagian persendian, daun telinga, kuping, hidung, dan ruas-ruas tulang belakang. 2. Tulang keras tulang osteon tersusun atas jaringan tulang keras yang terdiri dari sel-sel tulang osteosit yang membentuk lingkaran. Di tengah-tengah sel tulang keras terdapat saluran Havertz. Di dalam saluran Havertz terdapat pembuluh kapiler yang berfungsi untuk mengangkut sari makanan dan oksigen pada sel tulang. Tulang keras banyak mengandung zat kapur dan sedikit zat perekat. Kapur dan fosfor yang dikeluarkan matriks membuat tulang keras bersifat keras. Sel-sel tulang keras yang telah mati akan membentuk rongga bekas sel tulang yang disebut lacuna. Setiap lacuna dapat terhubung satu sama lain melalui saluran kecil yang disebut kanalikuli. Proses osifikasi terjadi karena peranan sel pembentuk tulang yang dikenal dengan istilah sel osteoblast. Selain sel osteoblast, ada juga sel osteosit atau sel tulang dewasa dan sel osteoklas yang memiliki fungsi untuk memecah sekaligus menyerap kembali tulang-tulang yang rusak. Proses pembentukan tulang osifikasi. Tulang merupakan salah satu alat gerak tubuh yang bekerja secara pasif. Tulang terdiri dari berbagai mineral sehingga memiliki bentuk yang kokoh dan keras. Proses pembentukan ini disebut osifikasi. Bagaimanakah proses osifikasi tulang berlangsung? Pembentukan tulang dimulai sejak manusia masih berada di dalam perut sang ibu janin. Proses pertumbuhan tulang pada manusia ini merupakan proses penulangan primer di mana tulang yang berbentuk merupakan tulang rawan kartilago, sehingga tulang yang dimiliki masih lunak, contohnya tulang pada bayi. Osifikasi tulang. Proses pembentukan tulang atau osifikasi terjadi pada bagian tengah tulang terlebih dahulu, kemudian disusun oleh bagian ujung tulang. Pada bagian tengah tulang terdapat banyak osteosit atau sel tulang yang akan tumbuh sehingga membentuk tulang sejati atau disebut juga tulang kompak. Tulang yang terbentuk pada bagian ini lambat laun akan membentuk rongga sumsum tulang dan akan diisi oleh pembuluh darah pada bagian dalamnya. Pada saat yang sama proses pembentukan tulang juga berlangsung pada bagian sama proses pembentukan tulang berlangsung ujung tulang atau epifisis. Dengan demikian pertumbuhan tulang pada bagian epifisis dan diafisis akan bertemu dan membentuk tulang yang kokoh.